Tim Napak Tilas akan mencoba menelusuri jejak situs tersebut. Simak liputannya hanya di channel Napak Tilas. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Halo Sobat Napak Tilas, kali ini saya berada di Depok. Kita akan coba explore ya salah satu situs bersejarah, yaitu Mbah Buyut Sajam, tepatnya di Taman Pemakaman Srengseng, Depok. Kita akan coba explore ya, seperti apa sih terkait dengan cerita, sejarah, pitutur, mitos, maupun tradisi terkait dengan situs ini. Simak liputannya ya teman-teman. Assalamualaikum Pak Saprudi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana ini? Dari Napak Tilas. Pak, punten ingin tahu terkait dengan situs Mbah Buyut Sajam ya? Iya, betul. Pak, boleh diceritakan tentang sejarah, cerita atau pitutur dari Mbah Buyut Sajam ini? Beliau ini generasi ke-9 dari Kiai Panembahan Singaperbangsa Karawang. Dan masih kaitannya juga dengan Pajajaran Anyar, Sumedang Larang. Beliau menetap di sini kurang lebih tahun 1700-an ya. 1700-an. Kemudian sampai beranak cucu di wilayah Ratu Jaya. Oleh karenanya warga Ratu Jaya Depok itu sebetulnya mereka masih keturunan dari Singaperbangsa atau dari keturunan Raden Syekh Sajam ini. Semuanya rata-rata para leluhur yang ada di Depok ini, yang terutama yang ada di pesisir Sungai Ciliwung itu, waktu ikut membantu Mataram menyerang Portugis di Batavia, perang Norbek. Sehingga mereka tidak pulang ke kampungnya, masing-masing berpencar. Ada yang ke Garut, ada yang ke Cianjur, ada yang ke Depok. Seperti itu, ada yang di Bogor, keturunan dari Singaperbangsa itu. Mereka yang datang ke sini ada yang dari Brebes, Tegal, Jawa Timur, dari Jakarta, terutama para majlis-majlis tarekoh ya, terutama banyak sekali yang datang ke sini berjamaah. Biasanya malam Jumat sama malam Selasa yang banyak full. Cerita uniknya, ya biasa kalau yang berzikir itu mendengar suara gauman harimau gitu, seperti itu. Kedua, ada cerita yang unik juga, lucu. Penjaga atau pengurus makam, sekretaris makam di sini di Srengseng, yang karena kesalahannya melempar asbak ke sini sehingga nggak tahu pulang, jadi ada pengurus makam keder di makam sendiri, seperti itu. Karena Depok waktu itu pernah kekeringan, karena daerah Bogor juga kering, sehingga beliau tidak tega melihat masyarakat Depok pertaniannya kering, sehingga beliau pada saat itu bermunajat kepada Allah agar diberi kemudahan, agar para petani di kota Depok ini bisa mendapatkan air. Akhirnya beliau setelah bermunajat membawa sebuah teko, sebuah ceret ya, yang diisi dengan air. Kemudian air itu dituangkan dari Setu Ciberem sampai ke ujung perbatasan Ratu Jaya Citayam. Sorenya dikucurin air, paginya menjadi sungai. Itulah hasil karya beliau. Jika kondisi negara terjadi sesuatu hal yang genting,
di negara ini, maka para leluhur Nusantara berkumpulnya di tempat ini. Di dalam rangka mereka juga prihatin, misalnya kondisi negara yang tidak baik, para leluhur Nusantara itu sendiri pun ikut, artinya berpartisipasi bagaimana negara ini tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Untuk pesan beliau kepada keturunannya, karena ini akhir zaman, harus banyak membenahi hati, ya, membersihkan hati, agar para keturunannya tidak terbawa arus kepada hal-hal yang tidak baik. Kuncinya satu, harus menjaga kebersihan hati, itu amanatnya seperti itu. Anak beliau ada 4, yaitu Raden Nilun, Raden Panji, Raden Piah, Raden Dimun. Yang di Ratu Jaya ini keturunan dari Raden Dimun, putra keempat dari Raden Sesajam, seperti itu. Jadi cikal bakal warga Ratu Jaya Depok adalah keturunan dari Raden Sesajam Santanegara. Malam Jumat, malam Selasa biasanya majlis nariahan sama majlis zikir dari berbagai daerah hadir di sini. Tahunan cuma menjelang Ramadan, pengajian massal, kemudian memasuki Idul Fitri juga ada pengajian zikir tahlil, ya. Cerita uniknya yaitu ada pengurus makam, sekretaris makam yang keder, ya. Di makam ini nggak bisa pulang hanya karena melempar asbak ke dalam sini. Asbak bekas rokok dilempar ke sini, akhirnya sekretaris makam itu blank, ya. Blank langsung, nggak tahu arah pulang, padahal beliau orang sini asli. Siapapun yang mau ziarah ke sini harus mempersiapkan diri, artinya harus bersih dulu, gitu. Jadi tidak ada boleh dendam, tidak ada boleh dengki, gitu. Karena kalau masuk ke sini masih ada dendam, masih ada dengki, sepertinya pekerjaannya jadi sia-sia usahanya, gitu. Makanya kebersihan hati itu sangat diperlukan agar ikhtiarnya tidak sia-sia seperti itu. Kalau kita ingin ditolong Allah, maka kita harus banyak menolong orang lain, seperti itu. Maksudnya itu. Semakin kita banyak menolong orang lain, membantu orang lain, maka makin cepat pertolongan Allah kepada kita, seperti itu. Ya paling auman suara harimau, gitu. Kemudian lagi zikir ditemani oleh harimau, seperti itu. Kemarin dari Brebes, dari Tegal itu, dari beberapa pesantren hadir di sini. Kadang kalau siang Jumat itu dari pesantren banyak. Kebanyakan Jumat, Selasa. Ada beberapa yang riadoh sampai 3 malam ada. Kebanyakan ada isyaroh. Jadi mereka harus kesini begitu. Sebelumnya mendapat isyaroh seperti yang dari Brebes itu mendapat isyaroh harus kesini. Mereka bermalam 3 malam yang dari Brebes itu. Kalau larangannya ya mungkin ya harus bersih lah, ambil wudhu lah. Namanya juga orang mau berdoa kan. Oke sahabat Napak Tilas, cukup sekian ya liputan kali ini di Makbarah Sesajam. Tepatnya di Desa Ratu Jaya, Kecamatan Cipayung, Kabupaten Depok. Kita akan coba eksplor ya situs-situs lainnya yang berada di Depok. Sampai ketemu di liputan selanjutnya ya teman-teman.